Mary dan Cecil melihat jelas ringaya Nea itu. Tetapi keduanya tidak bisa melakukan apapun karena keduanya saat ini masih syok dengan keputusan Tuan Guntur yang tetap mengusir mereka berdua. Ma, kita diusir? Tanya Cecil lemas. Sulit dipercaya. Anak ingusan itu berhasil membuat kita ditendang dari rumah ini. Gumam Mary terbengong dan tatapan matanya kosong. Sesaat kemudian Simbok datang dengan 3 pasukannya. Cepat kalian berkemas, sebelum Tuan Besar yang menyerat kalian langsung tanpa membawa barang apapun. Ketus Simbok kepada mereka berdua. Ibu dan anak itu menatap garang Simbok. Dasar babu, ini pasti rencanamu juga kan? Tuding Mary menunjuk ke arah Simbok. Bukan, ini murni kalian berdua yang tidak tahu diri. Nonaya hanya mengungkap kebusukan kalian. Sudah jangan banyak bicara. Tuan hanya memberi waktu kalian setengah jam untuk berkemas, dan 5 menit sudah terlewat sia-sia. Kalian bisa pergi tidak membawa apa-apa kalau terus ngoceh begini. Kata Simbok dengan santainya. Mengingatkan kalau menit demi menit sangat berharga untuk kedua orang itu. Mary dan Cecil mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berkemas. Mary pun berjalan menuruni anak tangga untuk menuju kamarnya. Ada Simbok dan 1 ak yang mengikuti Mary. 2 ak lainnya mengikuti Cecil. Mereka ditugaskan untuk mengawasi dan juga membantu mereka berkemas. 2 koper besar Cecil turunkan. Para ak membantu memasukkan baju-baju Cecil itu ke dalam koper. Cecil sendiri memasukkan beberapa tas dan sepatu branded koleksinya. Ada alat make-up-nya juga ia masukkan ke dalam koper. Tak ketinggalan semua perhiasan koleknya ia masukkan ke dalam tas selempang yang ia kenakan. Ayo cepat turun, koper Nona sudah tidak muat lagi. Seru ak kepada Cecil. Diam! Bentak Cecil. Cecil masih sibuk menyimpan jam tangan mahalnya ke dalam tas selempangnya. Tas itu sampai tidak muat ia masuki. Cecil menggeram kesal. Masih banyak barangnya yang belum masuk tetapi waktunya sudah hampir habis. Mary sendiri pun sama. Selama bekerja di rumah itu, Mary kerap sekali shopping dan membeli barang-barang tidak penting. Dan kini sebagian barangnya tidak muat ia masukkan ke dalam koper. Butuh 2 koper besar lagi untuk membawa barangnya itu. Tetapi tidak mungkin karena sudah tidak ada koper lagi pun waktunya yang sudah habis. Mbok, Tuan sudah memanggil. Tiba-tiba ada Pak Anton supir datang untuk memberitahu pesan sang majikan. Mbak Mary, ayo cepat keluar. Waktunya sudah habis dan Tuan sudah memanggil. Seru Mbok Inem. Tapi ini barang-barangku bagaimana? Masih banyak yang belum masuk. Ketus Mary. Mary juga sudah mengamankan semua perhiasannya. Itu murni ia beli sendiri jadi Simbok membiarkannya saja. Ya mana saya tahu. Sudah ayo keluar. Sebelum Tuan menyuruh bodyguardnya menyeretmu Mbak Mary. Ketus Simbok. Mary mendesah kasar. Kemudian berjalan keluar dengan tidak rela. Berharap menjadi ratu di rumah ini malah terusir. Cecil juga mulai menuruni anak tangga. 2 ak membantu menurunkan koper-koper miliknya itu. Tuan Guntur Nyonya Ruby menatap tajam pada mereka berdua. Naya sendiri berada di pelukan Nyonya Ruby. Nyonya Ruby ikut marah setelah diberitahu sang suami apa yang sudah terjadi. Kalian benar-benar tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung. Sudah kami pungut kalian. Kami kasih pekerjaan dan tempat tinggal yang nyaman. Bahkan anakmu kami sayangi selayaknya cucu sendiri. Tapi begini balasanmu Mary. Berang Nyonya Ruby kepalang kesal. Ia murka. Berencana mencuri dan hendak melenyapkan cucu kandung kami. Kalian benar-benar ulah. Ibu Nyonya Ruby menghardik mereka. Nenek, tenanglah. Jangan sampai darah tinggi nenek kambuh. Seru Nea memperingati. Nyonya Ruby menoleh dan mengangguk kecil pada cucunya itu. Sementara Cecil dan Mary sama-sama menundukkan kepalanya. Keduanya tidak bisa lagi mengelak. Aksinya sudah ketahuan oleh mereka semua. Cepat kalian pergi dari rumah ini. Dan jangan pernah kembali lagi. Pekik Nyonya Ruby dengan dada yang naik turun.
Maaf nenek, tapi kita mau pergi kemana? Kami tidak punya tempat tinggal. Setidaknya kakek memberikan kami rumah. Cicit Cecil dengan tidak tahu malunya. Nyonya Ruby tersulut emosi. Sudahlah ketahuan mencuri dan berencana menyingkirkan Nea. Kini beraninya anak itu meminta rumah. Cih, tidak sudi. Ma cukup ma, biar papa yang mengurus mereka. Mama harus mengendalikan amarah mama. Jangan sampai mama kolaps lagi. Seru Tuan Guntur yang melihat wajah merah padam istrinya. Kalian, cepat pergi dari sini. Dan mengenai di mana kalian tinggal. Itu urusan kamu, Mary. Kau ibunya kan? Jetty sudah sepatutnya kau mengurus tempat tinggal untuk kalian berdua. Kata Tuan Guntur dengan suara beratnya. Tapi Tuan, Cecil ini cucumu. Mary masih berusaha dengan keras meminta hak anaknya. Masa ia mereka perti tidak membawa apa-apa? Sekarang bukan lagi. Kami tidak punya cucu yang serakah dan berniat membunuh saudaranya. Mulai sekarang Cecilia ini adalah anakmu sendiri, Mary. Saya rasa apa yang kami berikan terhadap anakmu sudah lebih dari cukup. Dia akan diwisuda sebentar lagi. Itu sudah cukup menjadi bekalnya di masa depan. Mobil boleh kalian bawa, karena itu memang kami beri pada Cecil waktu itu. Kami tidak akan mengambil yang sudah kami berikan. Sekarang pergilah. Ujar Tuan Guntur yang sudah enggan melirik pada Cecil. Sudah terlalu kecewa Tuan Guntur dibuatnya. Perlahan kasih sayangnya itu terkikis dengan fakta yang ada. Hati Cecil merasa hancur, kakek dan neneknya tidak mau lagi memandangnya. Perlahan kedua tangannya terkepal erat. Anda sangat tidak adil Tuan Guntur, karena anak itu Anda mengusir Cecil. Ingatlah, kalau Cecil yang selama ini menemani kekosongan kalian, adanya Cecil memberi warna di rumah ini. Mary masih tidak terima. Diam kamu, Mary. Anak itu yang kau maksud itu adalah cucu sah kami. Memang benar adanya Cecil memberi warna bagi kami. Tetapi ingat satu fakta. Cecil adalah anakmu. Dia hanya anakmu, Mary. Tidak ada berkas apapun yang menyatakan bahwa dia cucu di keluarga ini. Dan tidak pernah kami mengucapkan Cecil akan menjadi pewaris harta kami. Hanya keturunan kamilah yang berhak mendapatkannya. Tegas Nyonya Ruby yang mulai muak. Sudahlah, Pa. Cepat usir mereka. Mama muak melihat orang tidak tahu diri macam mereka berdua. Nyesel Mama ikut merawat anak itu kalau endingnya seperti ini. Apa Mama bilang dulu, Pa? Hati-hati. Jangan asal mengadopsi anak orang yang tidak jelas asal-usulnya. Untung Mama gak kasih izin untuk Papa mengadopsi Cecil secara resmi. Ibu Nyonya Ruby ngomel-ngomel pada suaminya. Kemudian ia melengos. Lebih memilih mengelusurai cucunya yang panjang dan halus itu. Sayang, jangan takut. Ini semua memang mutlak hakmu. Mereka hanyalah orang asing yang kebetulan kami pungut dan pelihara di rumah ini. Seru Nyonya Ruby kepada Nea, melirik sinis pada Mary dan Cecil. Pedas sekali ucapan Nyonya Ruby saat ini. Geram karena mereka berniat mencuri dan yang paling fatal, hendak berniat untuk melenyapkan cucu kandungnya. Walau masih berupa ancaman, tapi siapa yang tahu kalau di masa depan Cecil akan nekat. Nyonya Ruby tidak mau mengambil resiko itu. Nea adalah satu-satunya keturunannya, satu-satunya peninggalan Kania. Tidak akan ia biarkan cucu kesayangannya itu disakiti orang, apalagi orang tersebut adalah Cecil. Seorang anak pembantu yang telah ia angkat derajatnya. Diam-diam Nea ikut tersenyum sinis. Rencananya berhasil. Ia juga sudah memperlihatkan semuanya. Dari Mary dan Cecil yang berusaha mencuri di ruang kerja Tuan Guntur, sampai dirinya yang ditindas oleh Cecil. Lebih tepatnya pura-pura ditindas sih. Hihi, kebetulan sekali tadi kakeknya melihat. Jetty memudahkan dan mempercepat rencana yang sudah ia susun matang itu. Ferry Anton! Teriak Tuan Guntur menggelegar. Tak berselang lama yang dipanggil datang dengan langkah tergopoh-gopoh. Iya Tuan? Tuan memanggil kami. Seru Anton dan Ferry menghadap. Ferry adalah supir pribadi Tuan Guntur, sedangkan Anton supirnya Nyonya Ruby. Kalian seret mereka berdua keluar, dan kedepannya jangan izinkan mereka untuk masuk lagi ke rumah ini. Paham?
Titah Tuan Guntur menatap tajam mereka berdua. Anton dan Ferry saling lirik. Tetapi sesaat kemudian mereka mengiyakan dan melaksanakan tugas dari tuannya itu. Baik Tuan. Serunya kemudian hendak menyeret paksa Mary dan Cecil. Apa-apaan ini? Lepas. Tuan Guntur, Anda tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Pekik Mary meronta-ronta ketika diseret paksa. Kakek, nenek. Isak Cecil menatap kakek dan neneknya dengan wajah yang bersimbah air mata. Kakek dan neneknya itu melengos, tidak sudi lagi melihat ke arah Cecil. Kurang ajar kau Guntur. Aku akan membalas penghinaanmu ini. Pekik Mary sayup-sayup terdengar. Bruk. Keduanya pun didorong kasar oleh para supir itu, dan keduanya jatuh tersungkur di lantai paving. Cepat pergi! Jangan banyak bicara sebelum Tuan semakin murka. Sinis Anton. Hei dasar supir sialen, kau tidak tahu siapa saya ha? Berani sekali kau menghina kami. Amuk Mary. Cih, Anda kan cuma perawat. Tak ubahnya pekerja seperti kami Mbak Mary. Cepat pergi kalau tidak kami akan menyeret Anda sampai keluar gerbang. Ancam keduanya. Tak lama beberapa A keluar sembari membawa koper-koper milik Mary dan Cecil. Ini barang-barang kalian. Ucap salah satu A sembari menatap sinis mereka berdua. Setelahnya para pekerja kembali ke tempatnya masing-masing. Kini tersisa hanya Mary dan Cecil yang menangis dan meraung karena telah diusir dari rumah mewah tersebut. Tuk, tuk, tuk. Terdengar suara heels mendekat. Dan seseorang berdiri dengan angkuhnya di hadapan ibu dan anak tersebut. Ingat taruhan kita beberapa waktu yang lalu? Gue akan dengan mudah membuat lo dan ibu lo terusir dari rumah ini. Dan sekarang terbuktikan siapa yang keluar dari sini. Seru Neya tersenyum menyeringai. Ingat taruhan kita beberapa waktu yang lalu? Gue akan dengan mudah membuat lo dan ibu lo terusir dari sini. Dan sekarang terbuktikan siapa yang keluar dari rumah ini? Gue adalah pemenangnya Cecil. Dan lo kalah. Seru Neya sembari tersenyum menyeringai kepada mereka berdua. Cecil mengepalkan kedua tangannya. Sontak ia berdiri dan mengamuk pada Neya. Mary juga berusaha untuk bangkit. Ibu dan anak itu sama-sama menatap nyalang pada Neya. Dasar licik. Lo tadi pasti sengaja kan menerima tamparan gue. Dan berpula-pula tersakiti. Pekik Cecil murka, kembali melayangkan tamparan ke Neya, tetapi dengan mudah dapat ditangkis oleh Neya. Plak! Sebagai gantinya, Neya malah berhasil menampar wajah Cecilia. Harus licik untuk menghadapi orang licik seperti kalian. Desis Neya tersenyum sinis pada Cecil. Wajah Cecil tertoleh ke samping dengan mulut menganga. Sedangkan Mary terperangah melihat kebarbaran Neya tersebut. Ya ampun, sayang kau tidak apa-apa. Seru Mary langsung memeriksa wajah Cecil. Dan pipi mulus putrinya terlihat memar. Gadis kampung, beraninya kamu menyakiti putriku ha? Hardik Mary dengan kedua mata melotot. Neya tersenyum miring. Itu balasan karena tadi anak lo nampar gue. Sekarang sudah impas. Mending kalian cepat pergi deh. Hus-hus. Sana. Pintu gerbangnya ada di sana. Neya mengusir mereka berdua. Mary meradang. Ia merasa diperlakukan seperti seekor kucing oleh Neya. Dasar gadis kampung sialen. Rasakan ini ya. Mary menyerang Neya. Neya yang bisa melihat dengan mudah gerakan Mary pun dengan santainya menggeser tubuhnya. Alhasil Mary yang hendak menyerang Neya itu kebelabasan dan akhirnya jatuh tersungkur di lantai pavling. Bruk! Mary memeki kesakitan saat wajahnya membentur lantai pavling. Sebelah pipinya lecet dan sedikit mengeluarkan darah. Mama! Cecil langsung membantu mamanya untuk berdiri. Neya, kau kurang ajar sekali. Mamaku ini orang yang lebih tua darimu. Tidak sepantasnya kau mendorongnya seperti ini. Marah Cecil. Loh, kapan emang gue mendorong mama lo?
Orang jelas-jelas dia mau menyerang gue kok. Ya refleks gue ngehindar lah. Jadi bukan salah gue kalau mama lo berakhir seperti itu. Sanggah Nea menatap tak habis pikir pada Cecil. Orang Mary jatuh karena ulahnya sendiri kok nyalahin dia. Cecil menatap kesal pada Nea. Aduh, Cecil. Perih. Lenyek Mary. Cecil langsung meniup-niup pipi ibunya yang lecet. Udah sana cepat pergi, sebelum gue suruh Pak Anton dan Pak Ferry untuk serat kalian keluar gerbang tanpa membawa mobil. Ucap Nea lagi sedikit mengancam. Cecil dan Mary menatap sengit pada Nea, tapi Nea mengendikan bahunya acuh. Merasa urusannya dengan Cecil telah selesai, Nea pun pergi meninggalkan mereka berdua. Dan melenggang santai masuk ke dalam rumah. Dasar gadis kampung sial, gadis pembawa siap, awas saja. Bakalku balas kamu Nea. Aku belumlah kalah. Ucap Cecil menggeram marah. Menatap penuh dendam pada Nea yang mulai menghilang dari pandangan matanya itu. Cecil, ayo bantu mama berdiri. Kita pergi dari sini sebelum mobil kamu juga disita. Ajak Mary. Kita beneran pergi, Mah. Tapi kemana? Kita tidak punya tempat tujuan. Liris Cecil. Udah kita pergi aja dulu. Lihatlah kacung-kacung itu mengawasi kita. Mary menunjuk Anton dan Ferry menggunakan dagunya. Tak sadar diri sekali Mary ini. Menghina orang lain kacung padahal sendirinya juga kacung di rumah itu. Sika. Cecil berdecak kesal. Ia pun membantu mamanya untuk berdiri. Lalu keduanya bahu-membahu memasukkan koper-koper itu ke dalam mobil milik Cecil. Setelah semuanya masuk, mereka pun juga masuk ke mobil Cecil. Mobil berwarna merah menyala itu mulai meninggalkan kediaman Tuan Guntur. Nea melihatnya dari jendela. Bye-bye. Ah senangnya, setelah ini hidup gue tidak diganggu lagi sama dua benalu itu. Seru Nea tersenyum lebar. Nonea memang the best. Hebat Bengwood Non. Baru juga 1 bulan tinggal di sini. Sudah berhasil mengusir mereka berdua. Tiba-tiba Mbok Inem ikut nimbrung. Memperlihatkan 2 jempolnya pada nonanya itu. Alah Mbok bisa aja. Mereka aja yang botha. Gampang sekali memakan umpan Nea. Hahaha. Nea tertawa lebar. Lalu diikuti oleh Mbok Inem yang ikut-ikutan tertawa. Keduanya sangat senang melihat Cecil dan ibunya diusir dari rumah tersebut. Di dalam mobil. Mama, ini kita mau kemana? Cecil capeklah. Udah 5 kali kita muter-muter mengelilingi Jakarta. Bensin juga udah mau habis. Tanya Cecil dengan wajah yang kesal sekaligus lelah. Aduh mama juga pusing. Uang mama di ATM juga tinggal 5 juta. Kamu sendiri punya uang gak? Bagaimana kalau kita nginap di hotel? Seru Mary. Aku uang dari mana, Mah? Tahu sendiri aku sekarang cuma dijatah 10 juta. Dan itu pun udah habis. Paling tinggal uang recehan di tas. Uang hasil penjualan barang antik nenek juga udah habis buat Cecil shopping dan traktir teman-teman. Sahut Cecil mengeluh. Sika! Berhenti panggil tua bangka itu nenekmu. Mereka bukanlah kakek dan nenekmu lagi. Kau baru saja dibuang oleh mereka. Mary berdecak kesal. Terus kita mau jadi apa mah tanpa kakek dan nenek? Apa yang akan kita lakukan nanti? Rumah tidak punya. Uang juga tidak ada. Masa ya kita tinggal di mobil yang sempit ini? Cecil kembali termehek-mehek. Menangisi nasibnya di masa mendatang tanpa adanya sokongan dana dari Tuan Guntur. Ini salah kamu, Cecil. Kenapa juga kamu cari gara-gara sama tuh si gadis kampung? Mama kan udah bilang kalau kamu harus baik-baikin dia dulu. Gini kan jadinya. Mary malah menyalahkan anaknya. Apa sih? Ini tuh salah si Nea. Dia yang udah kegatelan mencuri gebetan Cecil. Terus jangan lupakan kalau dia punya rekaman kita malam itu. Entah bagaimana dia bisa mempunyai rekaman itu. Padahal Cecil yakin tidak ada CCTV di ruang kerjanya kakek.
Ucap Cecil menggerutu kesal. Mary terdiam. Yah, bagaimana mungkin Nea mempunyai rekaman itu? Dan rekaman dan suaranya pun terlihat jelas. Apa jangan-jangan gadis kampung itu diam-diam memasang CCTV baru? Gumam Mary. Kalau benar kita kalah start Cecil, ternyata gadis kampung itu sangatlah cerdik dan licik. Imbu Mary lagi sembari menahan geram. Ia sangat kesal. Bagaimana mungkin ia dikalahkan oleh anak bau kencur seperti Kanaya? Mary merada harga dirinya terluka oleh gadis kampung itu. Tidak ada pilihan. Akhirnya Mary pun mencari kontrakan. Hanya kontrakan sederhana yang mampu ia sewa. Kontrakan tersebut memiliki 2 ruang, 1 ruang untuk mereka tidur, dan satunya lagi dapur mini yang menyatu dengan kamar mandi. Ah, dasar. Cuma ruangan sumpek begini, kenapa harganya mahal sekali? Gerutu Mary yang kehilangan 750.000 untuk membayar kamar kontrakan tersebut. Mah, yang benar saja. Kita tinggal di kamar yang lebih mirip seperti gudang ini. Cecil menatap jiji kamar kontrakan yang akan ditinggalinya itu. Mau bagaimana lagi? Uang mama gak cukup kalau kita sewa hotel. Ini aja uang mama tinggal 4 juta. Kamu harus cari kerja, Sil, untuk biaya hidup kita. Hah? Apa? Kerja? Yang benar saja, Ma. Di wisuda aja belum bagaimana Cecil bisa mencari kerja. Sungut Cecil kesal. Oh wah, Mama pusing. Ini semua gara-gara anak kampung itu. Awas aja. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Beberapa hari telah berlalu. Hidup Nea di rumah itu terasa nyaman dan damai tanpa kehadiran 2 racun itu. Tidak ada yang akan mengganggunya lagi kecuali pacar barunya. Iya, pacar baru. Siapa lagi kalau bukan Dokter Adrian? Sejak malam itu, sang dokter terus menerornya dengan mengiriminya pesan dengan memanggil Nea sayang. Nea menjadi saling sendiri dibuatnya. Astaga, Pak Dokter ini alay banget. Kayak anaknya biji aja panggil ayang. Geli banget perutku Gusti I. Nea mesam-mesem sendiri. Ia sampai guling-guling di kasur setelah mendapatkan notif dari ayang. Yang isinya, sayang, lagi apa? Udah makan belum? Aku kangen. Ketemuan yuk. Aku jemput ya sayang. Bersiap-siaplah. Aku OTW nih. Masuk 1 pesan lagi dari Pak Dokter. Mata Nea langsung membulat karenanya. Aish, kebiasaan ini Pak Dokter. Sesukanya sendiri. Lagi pula kenapa manggil sayang terus sih? Bikin orang salting aja. Gerutu Nea, tetapi ia bangkit juga untuk segera berganti baju. Tidak mungkin kan dia tampil di hadapan Pak Dokter dengan wajah yang acak-acakan. Kali ini Nea menunggunya di ruang tamu, sembari menunggu Nea bermain sosmed. Saat sedang men-scroll, tak sengaja Nea melihat berita yang lagi viral. Viral. Menantu dan mertua di GRBK suami lagi anu. Begitulah kira-kira judulnya. Nea pun menonton video tersebut. Dan alanglah terkejutnya Nea saat tahu siapa pemeran dalam video itu. Loh, ini bukannya Sinta ya? Istrinya Mas Adi. Digerebek lagi anu sama mertua. Apakah itu Pak Ali? Gumam Nea terbengong-bengong. Dertit. Ponsel Nea berdering. Terlihat nama Nanda tertera. Tanpa pikir panjang Nea langsung mengangkatnya. Nea. Gila ini Nea. Sangat gila. Pekik Nanda di seberang telepon. Nea menjauhkan sebentar ponselnya karena suara Nanda terlalu keras dan membuat sakit telinganya. Ya ampun Nanda suaramu. Assalamualaikum dulu kek. Gerutu Nea sembari mengorek kuping. Hihi, sorry. Waalaikumsalam Nea. Neh, ini gila Neh. Bener-bener gila. Lo tahu, istri mantan suamimu itu ketahuan lagi main tunggang-tunggangan sama bapak mertuanya. Viral Neh 1 kecamatan. Seru Nanda menggebu-gebu saat menceritakan kabar terbaru di desa mereka. Hah, jadi berita itu bener ya Ende ya? Gue juga habis lihat di Tok-Tok.
Iya, itu bener, Nei. Astaga, gila aja itu si pelakor Sinta. Kok ia mau-maunya ya sama bapak suaminya? Ucap Nanda tak habis pikir. Sayang, lagi telepon siapa sih? Kok serius gitu? Tiba-tiba Rian datang dan menceletuk. Nea gelagapan. Hah, sayang? Siapa itu Nei yang panggil lo sayang? Nei, Nea, itu suara siapa? Kenapa panggil lo sayang? Apa lo diam-diam di sana punya pacar baru ya? Cerca Nanda di seberang telepon. Oh, Nea meringis. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Nea langsung mematikan sambungan tersebut. Dan membuat sahabatnya itu kejang-kejang karena penasaran. Pak dokter ini seperti hantu saja. Tiba-tiba nongol. Seru Nea sembari mendengus. Adrian pun duduk tak jauh dari Nea. Ada masalah? Tanya Rian. Iya, masalah banget karena Pak dokter itu suka sekali pemaksaan. Jawab Nea dengan wajah kesal. Loh, emang saya ada maksa apa? Rian menampilkan wajah polosnya. Ya ini, masa mau jemput? Kan tadi aku belum setuju mau pergi. Belum setuju, tapi kamu udah cantik begini. Sayang banget kalau gak dibawa kencan. Ya udah yuk sayang, kita jalan. Blas. Wajah Nea langsung merona dipanggil sayang secara langsung oleh sang dokter. Biasanya hanya lewat pesan singkat saja. Bisa gak Pak dokter stop panggil aku sayang? Protes Nea sembari membuang muka. Dokter Rian yang melihatnya pun mengulum senyum. Gemas sekali dia melihat wajah Nea yang malu-malu itu. Gak bisa. Kan kita udah jadi pasangan kekasih. Dan kamu juga harus belajar panggil saya sayang juga. Jangan panggil Pak dokter lagi. Jawab dokter tersebut. Lah, emang kapan kita jadiannya? Perasaan Nia belum terima perasaan Pak dokter deh. Kata Nia mengelak. Malam itu kan kata kamu terserah. Jadi malam itu kita sudah resmi jadian. Ya udah ayo jalan. Keburu sore dan kakekmu pulang. Kata kamu gak mau mereka tahu dulu. Rian langsung bangkit dan meraih tangan Kanaya dan ia genggam dengan erat. Setelahnya ia membawa kekasihnya itu untuk masuk ke dalam mobilnya. Nea tidak bisa menolak lagi. Ia pun pasrah. Karena malam itu ia memang bilang terserah jadi sang dokter mengklaim mereka sudah jadi sepasang kekasih. Jadi serius ini gue jadi pacarnya Pak dokter? Ya ampun, gak tahu diri banget gue. Tapi, kok gue merasa seneng gitu ya? Ya udahlah, jalani aja dulu. Kedepannya gimana nanti aja. Batin Nea sesekali mencuri-curi pandang ke arah kekasih barunya itu. Gak perlu curi-curi pandang begitu sayang. Kamu bebas kok lihat wajah aku sepuasmu. Aku memang setampan itu. Seloroh Rian tiba-tiba. Nea langsung memalingkan wajahnya. Sumpah malu banget aksinya dipergoki Pak dokter. Selain gila Pak dokter narsis juga ya ternyata. Gumam Nea mencibir. Bukan narsis, kan emang dasarnya aku ganteng. Hahaha. Balas Rian kemudian tertawa lebar. Nea menatap kekasihnya itu yang terbahak tidak jelas. Apa sih? Keji banget. Gerutu Nea. Rian hanya mesam-mesem. Ah entahlah. Setelah ia berhasil menjadikan Nea kekasihnya, rasanya Rian bahagia sekali. Saking bahagianya ia tidak berhenti tersenyum. Di kampung halaman Adi. Ya ampun, gini amat Mas Adi. Lemah banget. Baru aja 5 menit. Udah keluar aja. Gerutu Sinta dalam hati. Keduanya baru saja berhubungan. Terlihat Adi langsung terlelap di sampingnya setelah mendapatkan pelepasannya. Sedangkan Sinta merasa gelisah dan uring-uringan. Ia merasa belum puas. Ingin lanjut ronde kedua, tetapi suaminya sudah mendengkur keras. Mas Adi, ayo main lagi. Seru Sinta berusaha membangunkan suaminya. Tangannya juga mulai menggerayangi milik Adi. Terpaksa karena kalau tidak disalurkan kepalanya bisa nyut-nyutan.
Apa sih? Mas ngantuk, Sinta? Kan tadi udah. Udahlah besok pagi aja. Omel Adi menolak. Kemudian Adi memunggungi istrinya dan melanjutkan tidurnya. Hah? Sinta mendesah kasar. Selalu seperti ini. Sudahlah pelit dan kamu juga gak bisa puas. Dan aku. Dasar laki-laki gak berguna. Kalau bukan karena Bima butuh sosok seorang bapak, sudah kutinggal kamu dulu-dulu, Mas. Kerutu Sinta dalam hati. Kesal Sinta pun bangkit dan keluar dari kamar. Ia menuju dapur untuk mengambil air dingin. Tetapi sebanyak apapun ia meminum air dingin, tetap tidak bisa menyurutkan keinginannya itu. Loh Sinta, kamu sedang apa? Kebetulan sekali Pak Ari masuk ke dapur. Sinta menoleh dan menatap bapak mertuanya itu. Pak, ibu sudah tidur? Bukannya menjawab Sinta malah menanyakan hal lain. Entah apa maksudnya. Sudah, habis nganu dia mah langsung tepar. Kamu kan tahu seperkasa apa bapak kalau sudah begituan. Jawab Pak Ari sembari melirik genit pada sang menantu. Bibirnya celamitan melihat belahan dada Sinta yang terlihat separuh itu. Bapak habis nganu sama ibu ya? Tanya Sinta. Iya dong. Kenapa? Kamu mau juga ya? Nih punya bapak udah siap tempur lagi. Seloroh Pak Ari sembari mengeluarkan barang pusakanya yang memang kembali bangun dan memamerkannya kepada sang menantu. Memang sangat gila Pak Ari ini. Dan Sinta sama gilanya dengan lelaki tersebut. Sinta menatap penuh minat pada milik bapak mertuanya. Inilah pemicu Sinta berselingkuh dengan bapak mertuanya sendiri. Dasarnya Sinta yang memang hiperseks, ditambah kurangnya nafkah batin dari suaminya. Jadi ketika Pak Ari menawarkan kepuasan Sinta pun mau-mau saja. Mau Pak? Ya udah ayo sekarang aja. Orang-orang juga udah tidur semua. Sinta langsung mengiyakan. Ya udah yuk ke markas. Ajak Pak Ari tentu kegirangan. Karena sering begituan dengan sang menantu. Kini Pak Ari sudah membangun gubuk kecil di belakang rumah. Alasan ketika ditanya sang istri biar bisa leyeh-leyeh di kebun belakang sembari mencari angin. Tetapi yang sesungguhnya gubuk itu adalah markasnya untuk begituan dengan sang menantu. Jangan di kebun lah Pak. Banyak nyamuk ah. Kita di ruang tamu aja. Kata Sinta. Tapi Sin, kamu kan berisik. Kalau ada yang dengar bagaimana? Kali ini Sinta tidak akan berisik. Ayolah Pak. Udah gak tahan ini. Sinta langsung menarik bapak mertuanya menuju ruang tamu. Keadaan ruang tamu yang gelap tanpa lampu menjadi pilihan Sinta malam itu. Di sana keduanya pun memulai hubungan terlarang itu. Tidak ada perasaan menyesal bagi Sinta. Karena dengan Pak Ari kebutuhan batinnya terpuaskan. Setelah 1 jaman, barulah mereka selesai. Bapak kok bisa kuat banget sih? Beda banget sama Mas Adi. Puji Sinta. Kuat dong. Bapak kan pekerja keras. Lihat otot-otot bapak ini. Ini menandakan bapak tuh lebih perkasa dari suamimu yang cuma jualan cilok itu. Pak Ari membanggakan dirinya. Padahal sendirinya juga memakan hasil jualan cilok Adi. Bisa-bisanya ia menghina anaknya itu. Besok lagi ya Pak. Kalau orang rumah udah pada tidur kita main di sini lagi. Lebih nyaman ketimbang di kebun belakang. Pak Ari mengiyakan saja. Ia senang-senang saja begituan dengan Sinta. Setelah mengenakan pakaiannya kembali, keduanya pun kembali ke kamar masing-masing. Malam-malam berikutnya Sinta dan Pak Ari pun selalu melakukan hubungan terlarang tersebut. Dan mungkin malam ini menjadi hari sial bagi keduanya. Di tengah malam tiba-tiba Adi terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus dan ingin minum. Tetapi teko dalam kamar kosong. Saat bangun hendak ke dapur, Adi tidak mendapati sang istri di sampingnya. Ia tidak curiga sama sekali karena berpikir mungkin istrinya lagi ke kamar mandi. Adi pun keluar dan menuju dapur untuk mengambil air minum. Ah, segarnya. Gumamnya setelah menghabiskan sebotol aqua kecil. Sekalian kencinglah, daripada kebangun lagi antara. Adi pun ingin sekalian membuang air kecil.
Tapi sampai sana ia dibuat keheranan. Ia yang awalnya berpikir istrinya Sinta di kamar mandi, tetapi tak mendapatinya di sana. Loh, kemana Sinta kalau tidak ada di kamar mandi? Gumam Adi terheran-heran. Adi pun membuang hajatnya terlebih dahulu, kemudian berniat mencari istrinya. Pergi kemana dia malam-malam begini? Gerutu Adi. Saat sampai di ruang tengah, sayup-sayup Adi seperti mendengar sesuatu. Suara apa itu? Gumam Adi menajamkan pendengarannya. Terdengar seperti benda yang saling beradu, dan ada hela nafas yang memburu. Apa sih? Gumamnya lagi yang merasa tidak jelas. Penasaran Adi mencari sumber suara. Enak Pak. Sayup-sayup terdengar suara wanita. Ses, jangan keras-keras. Kau tegur Pak Ari. Jantung Adi merasa deg-deg mendengar suara-suara aneh tersebut. Walau sama, tapi Adi tahu ada seseorang di depan sana. Dengan langkah lebar Adi pun langsung menuju ke ruang tamu. Ceklek. Ia langsung menekan saklar, dan seketika lampu ruang tamu pun menyala dan memperlihatkan istri dan bapaknya tengah bugil dan menyatukan barang masing-masing. Mata Adi langsung melotot seakan ingin lepas dari tempatnya saat melihat istrinya lagi ditunggangi bapaknya. Sinta Bapak, apa-apaan ini? Pekik Adi dengan suara yang menggelegar. Mas Adi! Adi! Seru keduanya kaget bukan kepalang. Spontan Pak Ari langsung mencabut benda miliknya dari tubuh Sinta. Dan Adi melihat jelas semua itu. Kalian berdua gila! Apa yang kalian lakukan ini, ha? Pekik Adi lagi. Wajahnya merah pada melihat istrinya dan bapaknya lagi begituan. Sinta dan Pak Ari kalang kabut, berusaha mencari baju mereka yang berserakan di mana-mana. Adi yang melihatnya semakin meradang. Ia melangkah lebar ke arah keduanya dan... Bek! Adi membogem mentah wajah bapaknya itu. Baj, nanegremen kamu, Pak. Bisa-bisanya kamu menyetubuhi istriku. Amuk Adi yang gelap mata kembali memukuli bapaknya. Bek! 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 Mas Adi, hentikan Mas. Sinta menjerit melihat suaminya mengamuk memukuli bapak mertuanya. Mendengar ribut-ribut seperti itu, membuat semua penghuni rumah terbangun dan keluar dari kamarnya menuju ke asal suara. Ini ada sih, Kak Adi, kenapa kamu memukuli bapakmu? Tanya Bu Indah kemudian memekik melihat sang suami digebuki oleh anaknya. Sementara Aris memalingkan wajahnya. Ayu sendiri dibuat melongo karena saat ini bapak yang lagi digebuki abangnya dan Sinta yang menjerit-jerit masihlah toples. Alias masih telanjang. Cih, dasar menjijikan. Decih Aris yang sekali lihat sudah bisa menebak. Sebenarnya Aris memang mulai curiga dengan gelagat keduanya. Tetapi dirinya yang selalu bekerja dan jarang di rumah tidak bisa mengungkap kecurigaannya tersebut. Haha, lihatlah Bu. Bapak dan Sinta baru saja berhubungan badan. Dengan nafas memburu, Adi menunjuk Pak Ari dan juga Sinta. Mata Bu Indah membulat sempurna. Sedangkan Sinta langsung tersadar dan bergegas memungut bajunya dan hendak mengenakannya. Tetapi baru saja memakai dalaman, Bu Indah sudah meringsak dan menghajar menantunya itu. Dasar jalang, kamu kan yang sudah merayu suamiku. Amuk Bu Indah tidak terima. Ia menampar wajah Sinta beberapa kali. Setelah rutin berobat dan melakukan serangkaian terapi, kini Bu Indah sudah sembuh dari penyakit stroke ringannya. Ia mampu menampar wajah sang menantu berkali-kali. Benar, dasar murahan kamu Mbak. Ayu ikut-ikutan menyalahkan Sinta dan ia pun menjambak rambut kakak iparnya. Ari sendiri hanya geleng-geleng kepala. Ia tidak mau ikut menuding salah satunya karena menurutnya dua-duanya salah. Ayo, hentikan! Kalian salah, yang awalnya merayu itu Bapak. Pekik Sinta kesakitan. Rumah Bu Indah malam itu terdengar sangat ribut. Suara-suara teriakan terdengar sangat gaduh dan membuat para tetangga dekatnya terganggu. Penasaran, mereka pun mendekat dan mencari tahu. Tok! Tok! Tok!
Adi, di dalam kenapa kau ribut-ribut? Ada malingkah? Satu di antara tetangganya mengetuk pintu rumah Adi. Adi dan Bu Indah menghiraukannya karena keduanya sibuk mencaci maki Pak Ari dan Sinta. Bahkan kedua orang itu tak sempat mengenakan pakaiannya masing-masing. Bu Indah terus menghajar Sinta dengan dibantu Ayu. Sinta meringkuk berusaha melindungi dirinya dari amukan ibu mertua dan juga iparnya. Aris yang malah berjalan ke arah pintu lalu membukanya. Terlihat sudah ada kerumunan tetangganya di depan pintu. Ada apa Aris? Kok ribut-ribut? Tanya mereka. Aris pun menyamping, memperlihatkan keadaan dalam rumahnya. Dan alangkah terkejutnya para tetangga saat melihat Pak Ari dan Sinta yang lagi dihajar oleh Adi dan Bu Indah tanpa busana sama sekali alias toples. Astagfirullah! Ada apa ini? Pelik mereka terkejut, sebagian dari mereka memalingkan wajahnya. Mereka malu sendiri melihat Pak Ari dan Sinta yang telanjang bulat. Aris, ada apa ini? Hei Mas Adi, Bu Indah stop. Kalian bisa membunuh Pak Ari dan juga Sinta. Tanya mereka lagi kemudian menegur aksi Adi dan Bu Indah. Mendengar itu barulah Adi dan Bu Indah berhenti menghajar mereka berdua. Dia ini, jalang ini telah menggoda suamiku. Pekik Bu Indah dengan nafas memburu. Telunjuknya menunjuk ke arah Sinta. Ya, ibumu benar Di. Istrimu lah yang menggoda bapak sehingga semua ini pun terjadi. Sambar Pak Ari cepat berusaha melindungi dirinya dan melimpahkan semua kesalahan pada sang menantu. Sinta terperangah mendengarnya. Hah, apa bapak bilang? Aku. Jangan memutarbalikan fakta Pak. Awalnya bapaklah yang merayu-rayu aku. Kemudian memaksa aku dan terjadilah hubungan terlarang ini. Dengan sisa-sisa tenaganya Sinta berusaha membela diri. Karena memang pada awalnya Pak Arilah yang menggoda dan merayu dirinya. Pertama kali berhubungan Pak Arilah yang memaksanya. Tetapi setelah merasakan permainan Pak Ari, Sinta pun ketagihan dan hubungan mereka berlanjut sampai sekarang. Mbak, ya ampun, pakai dulu bajunya. Seru salah satu ibu di sana. Sinta pun berusaha mencari pakaiannya tetapi entah hilang kemana. Salah satu dari mereka pun mengakali dengan menutupi tubuh Sinta dengan taplak meja. Sedangkan Pak Ari menemukan kolornya dan segera memakainya. Hanya kolor saja, sedangkan kaosnya juga entah kemana. Astaga, kalian berdua benar-benar memalukan. Gumam para tetangga mengelus dadanya. Ron, cepat panggil Pak RT. Kita tidak bisa membiarkan mereka yang berzina begitu saja. Ujar salah satu tetangga menyuruh anaknya untuk memanggilkan Pak RT. Roni mengangguk. Kemudian berlari menuju rumah Pak RT. Sedangkan adu mulut antara Bu Indah dan Sinta terus berlanjut. Apa kamu bilang? Suamiku yang menggodamu? Tidak mungkin. Pasti kamu kan yang menggoda suamiku duluan. Suamiku itu selama ini sangat setia kepadaku. Tidak mungkin ia berkhianat kalau bukan kamu duluan yang merayunya. Hardik Bu Indah tidak terima. Sementara Adi menatap istrinya dengan api kemarahan. Setia apanya? Orang bapak dari awal aku tinggal di sini udah genit dan merayu-rayu aku. Asal ibu tahu, bapak tuh udah gak cinta sama ibu. Ibu tuh udah gak enak. Itunya longgar. Karena itulah bapak mencari yang muda yang itunya masih seger dan rapet kayak aku. Balas Sinta. Mereka yang mendengarnya menjadi malu sendiri. Astaga Sinta mulutnya. Bu Indah tidak terima. Ia hendak kembali menyerang Sinta tetapi segera dihalangi oleh para tetangganya. Bu Indah, cukup Bu. Jangan main hakim sendiri. Lihatlah menantumu sudah seperti mau mak. Gitu. Bisa mak. Beneran kalau ibu terus hajar. Dua orang tetangganya menghalangi Bu Indah. Entah siapa yang merayu dan menggoda duluan. Tetap saja kalian berdua sudah berselingkuh dan sampai berhubungan badan. Mas Adi dan ibu tidak bisa menyalahkan salah satunya. Mereka berdua sama-sama salah. Aris mulai angkat bicara. Ia sendiri geram dengan Sinta apalagi bapaknya.
Bisa-bisa mertua dan menantu itu berhubungan badan. Tak habis pikir Aris dengan mereka berdua. Tak berselang lama, Pak RT pun datang. Pak RT terkejut melihat dan mendengar apa yang terjadi. Lalu diputuskanlah Pak Ari dan Sinta dibawa ke balai desa. Sudah, ayo sekalian arak mereka menuju ke balai desa. Tidak terima saya kampung ini dicemari oleh mereka berdua. Seru beberapa ibu yang sangat geram dengan kelakuan Sinta dan Pak Ari. Sinta menggeleng pelan. Ya jangan. Ucapnya menolak. Kenapa? Malu ya? Sinta menundukkan kepalanya. Cih, ngangkang di depan bapak mertua aja gak malu tuh. Kok mau diperkenalkan pada warga malu? Cibirnya yang sedari awal memang tidak menyukai Sinta. Sinta di kampung sana terkenal sombong dan angkuh. Padahal dapat suami hasil ngerebut. Siapa di sini yang setuju mereka diarak dulu? Biar bisa jadi contoh dan peringatan agar tidak ada lagi yang berani berbuat zina kembali. Pekiknya mencari persetujuan para warga. Setuju, sudah ayo arak mereka berdua. Karena banyaknya warga yang setuju Pak RT pun tidak bisa menghalangi. Akhirnya Pak Ari dan Sinta akan diarak. Tetapi sebelum itu Sinta diberikan daster entah milik siapa agar bisa menutupi tubuh Sinta. Begitu-begitu. Mereka masih punya hati nurani agar tidak mempertontonkan aurat Sinta. Sedangkan Pak Arya dibiarkan cuma pakai kolor saja. Keduanya pun mulai diarak warga menuju ke balai desa. Kebetulan balai desa cukup jauh jadi Sinta dan Pak Ari menjadi tontonan para warga setempat. Walau hari sudah dini hari, tetapi para warga langsung bangun dan menonton mereka yang diarak. Beberapa di antaranya merekam arak-arakan tersebut. Bahkan ada yang menyiarkan secara live. Begitulah kronologinya sampai berita itu viral di dunia maya. Di sepanjang jalan menuju balai desa, Pak Ari dan Sinta terus menundukkan wajah dan kepalanya. Sanksi sosial mulai berjalan malam itu. Para warga terus menyoraki dan menghina-hina mereka berdua. Tak hanya itu, bahkan beberapa di antaranya ada yang melempari Sinta dan Pak Ari sayur mayur yang sudah layu mendekati busuk, telur dan juga kerikil-kerikil kecil yang ada di jalanan. Sinta semakin menunduk agar wajahnya tak terkena lemparan-lemparan itu. Ia terus menangis di sepanjang jalan. Ia sangat malu sekali aksinya dengan bapak mertua terpergok oleh para warga sekitar. Kini Sinta seolah tidak punya muka lagi. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan bagi Sinta dan Pak Ari, kini mereka semua sudah sampai di balai desa. Di sana sudah ada para aparat desa. Pak Kades dan juga pasukannya sudah duduk menunggu kedatangan mereka. Sinta dan Pak Ari didudukan di tengah-tengah, berhadapan langsung dengan Pak Kades beserta pegawai desa yang lain. Sementara para warga duduk lesehan, beberapa di antaranya berdiri. Mereka mengerubungi Pak Ari dan Sinta. Sorak-sorai terus mereka lontarkan untuk Sinta dan Pak Ari. Dasar murahan. Mau anaknya dan mau bapaknya juga. Ih, najis sekali. Cuy. Iya. Pak Ari juga kok gitu. Jadi buaya ya jadi buaya Pak Ari. Tapi dilihat juga dong siapa yang mau diajak ML-an. Itu anak mantunya sendiri loh. Tak cukupkah dengan Mina dan Arne? Lucy juga. Dasar mertua gendeng. Iya. Dasar tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Sarap Pak Ari ini, istri anaknya pun juga diembat. Sambung yang lainnya. Itu yang mantunya juga kegatelan. Sama bapak mertua sendiri juga mau. Begitulah sorakan dan cibiran yang dilontarkan pada warga untuk Pak Ari dan Sinta. Mereka saling bersahut-sahutan mencerca kelakuan mereka berdua yang sudah kelewat batas. Kalian jangan asal fitnah ya. Suamiku itu setia. Sintanya aja yang kegatelan menggoda suamiku. Teriak Bu Indah tidak terima suaminya dikatai buaya oleh mereka. Bu Indah. Masih saja percaya sama suaminya. Itulah udah ada bukti suamimu main sama menantumu. Yang pernah kami katakan dulu itu juga nyata Bu Indah. Walau tidak ada bukti, tapi kami tidak bohong. Banyak warga yang sudah lihat kalau Pak Ari main begituan sama janda-janda itu. Gak modal banget suamimu itu Bu Indah. Sukanya ngajak main di semak-semak dan di bawah pohon pisang. Ledek mereka membuat Pak Ari menunduk dalam.
Karena yang dikatakan mereka semua adalah benar. Bohong. Aku lebih percaya pada suamiku. Pekik Bu Indah menolak percaya. Pak, yang dikatakan mereka itu tidak benar kan? Mereka bohong kan? Bapak selama ini setiakan sama ibu. Bu Indah mencari kebenaran dari sang suami. Iya Bu, merekalah yang bohong. Bapak tuh cinta sama ibu. Gak mungkin Bapak hianatin ibu. Dengan Sinta, Bapak gak kuat dengan rayuan Sinta. Di saat sudah seperti ini pun Pak Ari masih berbohong dan mengkambing hitamkan menantunya. Mereka para warga pun menyoraki Pak Ari karena masih saja berbohong. Mereka yakin kalau awal masalahnya ada di Pak Ari. Untuk Sinta mereka pun tak tahu. Tetapi yang pasti sekarang dua-duanya salah. Tak peduli siapa yang memulai, mereka berdua harus tetap diadili. Bohong. Bapak tuh yang awalnya ngajakin Sinta begituan, Bu. Benar kata warga. Bapak tuh buaya. Sejak awal aku tinggal di rumah itu Bapak tuh udah genit. Sering main mata dan suka ngintipin aku mandi. Sanggah Sinta cepat. Memilih membongkar kebusukan Pak Ari di depan mereka semua. Tak mau dia dikambing hitamkan oleh si tua Ari. Apa? Tidak mungkin. Bu Indah masih menolak untuk percaya. Kalau semua itu benar, kenapa kamu tidak cerita sama aku? Dan kenapa malah kamu dan Bapak begituan? Kamu juga sama saja, Sinta. Hardik Adi mulai angkat bicara. Sedari tadi ia diam dan mendengarkan semuanya. Ia dulu memang pernah mendengar tuduhan bapaknya yang suka main sama janda di sawah. Tetapi ia sama seperti sang ibu, tidak percaya. Dan menganggap kalau mereka hanya iri sama keluarganya sehingga ingin menjatuhkan bapaknya. Tetapi melihat sendiri secara langsung bapak dan istrinya main kuda-kudaan, sepertinya Adi mulai percaya dengan omongan tetangga. Itu karena kamu, Mas Adi. Kamu tidak pernah mau muasin aku. Main cuma 5 menit udah keluar. Diajak ronde kedua dan ketiga selalu menolak dengan alasan udah lemes lelah dan esoknya kerja. Aku kekurangan batin. Jeti tidak sengaja terayu dengan bapak yang menawarkan kepuasan. Yang selalu ditahan-tahan Sinta pun meledak juga. Ia pun membongkar alasan utama mengapa ia sampai mau digarap bapak mertuanya sendiri. Blas. Tak hanya memerah malu. Wajah Adi saat ini sudah merah pada mendengar pengakuan Sinta. Sumpah, Adi sangat malu sekali. Secara tidak langsung istrinya membongkar kelemahannya. Aib ranjang mereka kini jadi konsumsi publik. Jadi ceritanya kekurangan nafkah batin tah? Waduh, ternyata Adi loyo juga ya. Masa mem cuma 5 menit. Kayak suami situ gak loyo aja. Lelaki kan kebanyakan emang gitu, baru celup udah keluar aja. Ampun, aku juga bingung dibuatnya. Tapi aku gak sampai selingkuh juga kali. Aku mah tak akalin beli jamu kuat. Racikin aja susu beruang kasih madu terus kuning telur kampung. Dijamin, tahan lama ah. Mereka menghibahi Adi yang berujung membahas obat penunjang stamina lelaki. Semakin malu Adi dibuatnya. Brak. Mohon semuanya diam. Wakil Kades memukul-mukul meja untuk menyuruh mereka semua diam. Seketika para warga pun diam. Keadaan jadi hening. Sinta dan Pak Ari pun mulai diadili. Setelah didiskusikan oleh para aparat desa, kini sudah diambilkan keputusan untuk mereka berdua. Jadi begini, para warga yang tidak terima ingin masalah ini dilaporkan ke pihak kepolisian. Tetapi berhubung pihak keluarga yang dirugikan menolak, jadi Pak Ari dan Sinta dijatuhi denda. Benar, Bu Indahlah yang tidak ingin suaminya dilaporkan ke polisi. Otomatis Sinta pun juga tidak. Tetapi pihak desa punya sanksinya sendiri. Jadi keputusannya mereka yang melakukan zina harus bayar denda. Denda? Ya udah Pak, denda aja itu si Sinta. Karena dialah jalnenegram yang menggoda suamiku. Seru Bu Indah ingin melimpahkan semuanya pada sang menantu. Para warga pun menyoraki Bu Indah. Tidak bisa Bu, entah siapa yang memulai di sini. Yang pasti mereka berdua salah. Jadi kedua-duanya dijatuhi denda. Dan kami sudah memutuskan,
masing-masing dari mereka harus membayar denda 10 juta. Jadi totalnya 20 juta. Ujar Pak RW mewakili Pak Kades. Apa? 10 juta? Enak saja. Masa kami harus bayar 10 juta sih? Ini kan masalah keluarga kami. Bu Indah memprotes tidak terima. Adi memijit pelipisnya. Ah, apa dia juga yang harus keluar uang? Dia yang dirugikan, dia pula yang harus keluar uang. Taulah, Adi pusing. Ia pun meninggalkan balai desa dan tidak memperdulikan istri dan bapaknya lagi. Biarlah mereka mengurus diri mereka sendiri. Andai tidak bisa membayar denda, ya sudah. Mungkin penjara lebih baik bagi mereka. Masalahnya masalah keluarga Anda ini sudah masuk ranah desa, Bu. Jadi itu sudahlah menjadi peraturan kami. Pak Ari dan saudari Sinta harus membayar denda kalau tidak mau masalah ini dilaporkan ke polisi. Ujar Pak RW lagi. Ya ampun, kepalaku pusing. Adi-adi. Cepat kau bayarkan denda bapakmu, untuk Sinta abaikan saja. Biar dia diurus ibunya sendiri, atau dipenjara saja tidak masalah. Bu Indah memejamkan mata karena mendadak pusing, lalu berseru kepada anaknya. Tetapi saat membuka mata anaknya, Adi sudah tidak ada di sampingnya. Loh Adi, kamu di mana? Bu Indah nampak mencari-cari anaknya. Dan dari kejauhan Bu Indah melihat Adi yang berjalan sudah sampai jalan raya. Adi, hei! Ini bapakmu gimana? Teriak Bu Indah memanggil putranya yang terus berjalan dan mengabaikan dirinya. Sedangkan Sinta menunduk lesu, tidak ada seorang pun di sampingnya yang mendukung dirinya. Ibu. Liris Sinta pelan tiba-tiba mengingat ibunya. Ibu, tolong Sinta, Bu. Sinta tidak mau dipenjara. Isak Sinta. Keputusan sudah dibuat. Sinta dan Pak Ari masing-masing harus membayar denda sebesar 10 juta. Untuk saat ini, keduanya akan ditahan di balai desa. Sebelum denda dibayarkan, mereka tidak akan dilepaskan. Kalian berdua akan dikurung di sini sementara sampai dendanya dibayar. Kami hanya memberi waktu 1 minggu. Lebih dari itu, jika denda tidak dibayarkan, maka kasus ini terpaksa akan dilaporkan ke polisi. Ujar salah satu petugas balai desa, mengantarkan Sinta dan Pak Ari ke sebuah ruangan. Ruangan tersebut merupakan salah satu kamar untuk petugas balai desa beristirahat ketika sedang lembur. Dilengkapi kamar mandi dalam sederhana. Kalian jangan macam-macam apalagi berbuat asusila lagi. Lihat! Di sana ada kamera CCTV. Kami akan mengawasi kalian selama 24 jam non-stop. Kalau ketahuan berbuat mesum lagi, maka kami tidak segan-segan akan langsung melaporkan kalian ke kantor polisi. Mengerti? Imbu petugas balai desa tegas, sembari menunjuk ke sisi pojok atas di ruangan tersebut. Pak Ari dan Sinta sama-sama mendongak, dan benar saja. Di sudut atas terdapat kamera CCTV. Aku ingin bebas, jadi tidak akan macam-macam. Jawab Sinta sedikit ketus. Lagian sudah dalam kondisi seperti ini mana sempat Sinta berpikir untuk begituan. Tapi berbeda dengan Pak Ari, di dalam hatinya menggerutu bahkan sampai misu-misu. Hah? Kenapa ada CCTV segala sih? Kalau begini kan aku jadi tidak bisa kawin. Sinta? Rutuknya Pak Ari. Bahkan sudah keciduk dan diketahui seluruh warga pun Pak Ari masih sempatnya punya pikiran begituan dengan Sinta. Nampaknya Pak Ari belum kapok, mungkin karena ia masih mendapat dukungan dari sang istri makanya dia begitu. Setelahnya petugas balai desa itu pun mengunci mereka di dalam ruangan tersebut dan pergi dari sana. Adi, bangun! Bagus ya. Kamu ninggalin ibu sendirian di sana dan malah enak-enakan tidur di rumah. Hardik Bu Indah sembari mengguncang kasar bahu anaknya. Kiram karena ditinggal sendirian di balai desa. Apa sih Bu? Baru juga tidur. Udah diganggu aja. Adi pun bangun sembari menggerutu. Ia menengok ke meja nakas yang ada di sampingnya dan jam kecil di sana menunjukkan pukul 7 pagi. Hah! Ia pun mendesah kasar. Kamu itu
Gimana dengan bapakmu di sana? Usahakan uang 10 juta buat bayar denda bapakmu sana. Perintah Bu Indah seenak jidat. Wajah Adi langsung masam seketika. Ibu nyuruh aku untuk bayarin dendanya bapak. Adi menganga tak percaya. Ya iya kamu, siapa lagi? Jawab Bu Indah enteng sekali. Astaga Gak salah Bu. Istriku loh yang digrab-grab bapak. Aku tuh yang dirugikan di sini, kenapa pula aku yang harus bayarin denda? Sahut Adi tak habis pikir. Ya kalau bukan kamu siapa lagi? Kamu kan tulang punggung keluarga. Ya harus kamu yang bayarin denda bapakmu lah. Lagian semua ini pasti ulah istrimu. Kalau si Sinta tidak menggoda bapakmu, tidak mungkin bapakmu sampai begitu. Kucing semanut apapun, kalau sudah dihidangkan ikan pastilah akan dicaplok juga. Seloroh Bu Indah mengupamakan suaminya sebagai kucing penurut dan Sinta sebagai ikan segarnya. Ibu gak mau tahu ya? Pokoknya kamu harus cari uang 10 juta. Bebasin bapakmu dari balai desa. Titik. Imbu Bu Indah lagi memaksa. Adi mendengus kesal. Gak, Adi gak akan bayarin denda bapak. Enak saja, aku yang dirugikan dan dikhianati. Bapak dan Sinta yang sudah berbuat salah, kenapa aku yang harus bayar kesalahan mereka? Adi gak sudi. Tolak Adi mentah-mentah. Cukup bapakmu saja Adi. Sinta mah biarkan saja dia membusuk di penjara. Ibu mohon bebaskan bapakmu. Bu Indah mulai merengek. Sekali nggak yang gak Bu, aku tidak akan sudi membayarkan denda. Kalau perlu biar saja kasus ini sampai ke kantor polisi. Aku malah maunya begitu. Biar mereka para pengkhianat kapok dengan perbuatan mereka. Ucap Adi tidak peduli lagi pada mereka. Ia sudah kadung sakit hati dibuatnya. Secara dia melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana bapak dan istrinya sedang memadu kasih. Jijik. Tiba-tiba saja Adi merasa sangat jijik dengan Sinta dan bapaknya. Jangan begitulah Adi. Gitu-gitu dia kan bapakmu. Cetus Bu Indah. Seorang bapak gak akan berselingkuh dengan istri anaknya Bu. Bapak macam apa yang malah nidurin istri anaknya sendiri? Adi gak mau tahu urusan mereka lagi. Kalau ibu mau bebasin bapak, bebasinlah sendiri. Ibu masih punya simpanan kan? Kenapa nggak pakai itu aja? Kenapa selalu membebankan semuanya ke Adi? Dengus Adi kesal. Mendengar ribut-ribut, Bima, putra Adi dan Sinta itu pun terbangun dari tidurnya. Lebih tepatnya anak yang dikira Adi anak kandungnya. Cup-cup sayang, gara-gara nenek kamu kebangun ya? Adi dengan sigap langsung meraih putranya yang baru berusia 3 bulanan itu lalu menimangnya. Ibu mending keluar deh. Suara ibu yang keras itu mengganggu tidur anakku. Terang-terangan Adi mengusir ibunya. Di, uang denda bapakmu. Seru Bu Indah dengan mata memelas. Adi gak mau tahu dan gak peduli. Sahut Adi langsung, sambil ngegas. Bu Indah membuang nafas kasar. Setelahnya ia pun keluar dari kamar sang putra. Sementara Adi mulai mengurusi putranya yang terus merengek itu. Dengan sigap Adi membuatkan susu dalam botol. Selama ini putranya Bima minum susu campur-campur. Asi Sinta tidak terlalu deras, jadilah terkadang minum Adi dan terkadang juga dikasih susu formula. Setelah mendapatkan susunya, Bima berhenti merengek. Bayi berusia 3 bulan itu dengan rakus mengenyot dotnya. Untuk pertama kalinya, Adi merasa tertolong dengan adanya sufor itu setelah kemarin-kemarin selalu menggerutu harus membeli sufor. Karena baginya sufor itu mahal. Sebenarnya ia enggan membeli dan merasa aman. Tapi mau bagaimana lagi? Adi pun tidak bisa melihat putranya kehausan dan kelaparan karena ASI Sinta yang sedikit seret itu. Ya ampun Sinta, kenapa kamu dikurung di balai desa begini? Ada apa sebenarnya? Siang hari tepatnya pukul 11 siangan. Bu Narti datang ke desa sebelah, tempat anaknya tinggal ikut bersama suaminya. Bu Narti kaget saat salah satu petugas balai desa menghubunginya dan mengatakan Sinta ditahan di balai desa. Bu Narti tanpa pikir panjang langsung menuju ke desa Adi. Ibu.
Sinta yang dikeluarkan dari dalam kamar karena kedatangan sang ibu itu pun langsung menangis sesenggukan. Bu Narti dengan sigap memeluk putri sematwayangnya itu. Ada apa, Nak? Kenapa kamu sampai dikurung dan dihakimi seperti ini? Tanya Bu Narti tidak tahu menahu. Ibu Sinta itu hanya mempunyai ponsel jadul. Jeti tidak tahu kabar yang mulai viral itu. Sinta! Sinta! Ucap Sinta terbata-bata, ragu untuk menceritakan. Jeti begini, Bu. Petugas balai desa yang ditugaskan mengawasi keduanya pun mulai menceritakan kasus Sinta. Ya Allah, Henduk, kenapa kamu sampai melakukan itu dengan bapak suamimu, Eling Henduk? Itu tuh bapak mertuamu, sama aja bapakmu sendiri. Ibu ndak habis pikir dengan kamu, Sinta. Kamu memalukan. Cerca Bu Narti merasa kecewa sekaligus malu. Kepala Sinta menunduk dalam. Maaf, Bu. Sebenarnya Sinta dipaksa. Cicit Sinta bisa-bisanya masih membela diri. Awalnya sih memang dipaksa, tapi setelah tahu rasanya Sinta ketagihan. Dan kemudian dengan sukarela mau digarap bapak mertuanya. Apa? Dipaksa? Diperkosa maksud kamu? Pekik Bu Narti, mulai termakan omongan Sinta. Sinta pun mengangguk ragu. Kurang ajar. Bapak mertuamu itu benar-benar ada Sinta. Masak anak mantunya sendiri digarap. Ibu tidak terima. Bapak mertuamu itu harus dilaporin ke polisi. Bu Narti nampak bersungut-sungut. Sinta gelagapan. Panik. Sementara petugas balai desa hanya menatap datar mereka berdua. Ya jangan, Bu. Jangan lapor ke polisi. Cegah Sinta langsung. Loh kok jangan? Predator seperti mertuamu itu harus diberi pelajaran, Sinta. Dia itu sudah melecehkan kamu. Sinta bingung. Otaknya pun mulai berpikir keras untuk mencegah ibunya melaporkan mertuanya. Jika Pak Ari dilaporkan, otomatis dirinya juga akan terseret. Ibu, orang-orang percayanya aku dan bapak tuh selingkuh. Mereka gak percaya kalau Sinta diludah paksa. Tidak ada bukti untuk Sinta membela diri. Jika ibu memaksa melaporkan bapak mertuaku, otomatis aku juga akan terseret. Jelas Sinta dengan suara dipelankan. Sesekali Sinta melirik pada pegawai desa yang cuma diam sembari menatapnya datar. Bu Narti menghela nafas. Terus, ini masalah mau dikemanakan? Kenapa juga kamu masih ditahan di sini? Tanya Bu Narti dengan kedua alis mengerit. Itu Bu, Sinta tergagap, ada keraguan meminta tolong ke ibunya. Tetapi harus ia utarakan agar dirinya bisa cepat bebas. Sinta, maksudnya kami harus membayar denda karena digerebek sudah begituan. Ibu Sinta mencicit. Hah? Apa? Denda? Bu Narti syok. Sinta mengangguk. Iya, Bu. Sinta harus bayar denda 10 juta ke desa. Kalau tidak Sinta akan dilaporkan ke polisi. Ibu, tolongin Sinta. Tolong bayarkan denda untuk Sinta. Sinta tidak punya uang sebanyak itu dan tidak mau dipenjara. Tolongin Sinta, Bu. Lanjut Sinta kemudian menangis terisak-isak. Pedih hati Bu Narti melihat anaknya menangis seperti itu. Kamu yang korban kenapa juga harus bayar denda? Macam mana pula hukum di negara ini? Astaga. Bu Narti memijit kepalanya. Pening. Kini ia bingung. Harus mencari kemana uang 10 juta itu. Sementara saja selama ini Bu Narti selalu bergantung pada uang gaji anaknya. Setelah Sinta menikahlah Bu Narti mulai berjualan. Ia membuat masakan pagi seperti nasi uduk dan teman-temannya untuk dijual. Itu pun untungnya tidak seberapa. Hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu, bagaimana ia bisa mendapat uang sebesar itu? Beberapa hari telah berlalu, di saat yang bersamaan Bu Indah dan Bu Narti datang kembali ke balai desa. Kedua wanita parubaya itu pun saling menatap sinis, timbul kebencian di hati masing-masing.
Bu Narti, gimana sih itu cara didikmu? Tolong dong ajarin itu anaknya. Jangan menggoda suami orang. Heran sudah punya suami sendiri masih saja kegatelan sama punya orang. Mana mertuanya sendiri lagi yang digoda? Hardik Bu Indah pada besannya. Apa katamu? Anakku menggoda suamimu. Yang benar itu suamimu lah yang memaksa anakku. Dasar suamimu itu benar-benar ya. P3DF. L. Otnya G3S3R. Anak mantu sendiri digarap. Benar-benar sakit jiwa. Balas Bu Narti tidak terima. Keduanya sama-sama termakan kebohongan Pak Ari dan juga Sinta. Yang berakhir membuat keduanya bermusuhan. Saling adu mulut pun tidak terhindarkan. Jaga mulutmu itu Bu Narti. Sintalah yang ganjen goda-goda suamiku. Dia itu wanita murhaan. Wanita JL Nenegram. Dulu saja dia menggoda anakku sampai selingkuh dari istrinya. Dan sekarang malah menggoda suamiku. Memang LNT 3 anakmu itu. Bu Indah tak mau kalah. Ia bahkan sampai berkacak pinggang. Menatap sengit pada besannya sendiri. Dan menggunakan nama mantan menantunya untuk membalas Bu Narti. Bu Narti kali ini tidak bisa menjawab. Karena memang pada kenyataannya putrinya Sinta memang menjalin hubungan dengan Adi yang notabene-nya masih suami orang. Tidak bisa menyalahkan salah satunya Bu Indah. Anakmu juga sama kegatelannya. Kenapa juga dia macarin anakku dengan mengaku masih bujang? Adi itu sudah membohongi kami. Balas Bu Narti setelah beberapa menit terdiam. Anak dan bapak sama saja. Sama-sama ga. Erngan, gila S3 elenge kakak, Nenegram N. Imbu Bu Narti sinis. Kemudian Bu Narti pun meninggalkan besannya dan berjalan memasuki kantor balai desa. Bu Indah gerah mendengarnya. Kedua tangannya mengepal erat. Setelahnya ia pun juga mengikuti jejak Bu Narti. Yakni memasuki kantor balai desa. Pak, saya mau membayarkan denda untuk anakku Sinta. Ujar Bu Narti to the point. Tak berselang lama Bu Indah muncul di belakang Bu Narti. Sama Pak. Saya juga mau bayar denda suamiku. Nih uangnya. Cepat bebasin suamiku. Timbrung Bu Indah langsung mengeluarkan segepok uang senilai 10 juta dan ia letakkan kasar di meja tepat di hadapan pegawai desa itu. Sangat tidak sopan sekali Bu Indah ini. Bu Narti hanya melirik sinis besannya, sedangkan Bu Indah melengos dan mencibik kesal. Baiklah, tunggu sebentar. Akan kami proses segera. Ujar pegawai balai desa itu kemudian mulai memproses pembebasan Sinta dan Pak Ari. Tolong tanda tangani ini. Seru petugas sembari menyodorkan selembar surat pada Bu Indah dan juga Bu Narti. Bu Indah tanpa pikir panjang langsung menandatanganinya, sedangkan Bu Narti membacanya sebentar barulah ia membubuhkan tanda tangannya. Mereka juga disuruh untuk cap jempol. Setelah uang dibayarkan, Sinta dan Pak Ari pun dibebaskan. Ibu! Seru keduanya yang langsung menghampiri Bu Indah dan juga Bu Narti. Sinta yang merasa senang telah bebas pun langsung meringsek memeluk ibunya. Sedangkan Pak Ari hanya tersenyum saja dan membalas pelukan sang istri. Akhirnya bapak bebas juga. Ibu tuh kesepian, tidak ada bapak di samping ibu. Rengek Bu Indah manja. Sinta yang mendengarnya terasa mual. Astaga, menjijikan sekali. Sudah tua juga Batinnya merasa risih melihat ibu mertuanya bermanja-manja seperti anak muda. Bapak juga sangat rindu, Bu. Terima kasih ya sudah bebasin bapak. Ngomong-ngomong ibu dapat dari mana uang untuk bayarin denda bapak? Tanya Pak Ari. Merasa sangsi sendiri kalau putranya Adi mau membayarkan denda itu. Pak Ari merasa ragu karena semenjak saat itu tidak ada yang mengunjunginya ke balai desa kecuali sang istri yang terus berkunjung sembari membawakannya makanan. Waktu itu Adi sangat marah sekali. Bahkan tidak segan untuk menghajarnya yang notabene-nya bapaknya sendiri. Ibu terpaksa memakai simpanan ibu. Mau bagaimana lagi? Adi tidak mau membayarkan denda. Anak itu sangat marah dan dendam. Sahut Bu Indah sambil melirik sinis pada sang menantu. Ya ampun, maafin bapak ya, karena bapak ibu jadi gunakan simpanan ibu. Pak Ari terlihat menyesal.
Tidak apa-apa, Pak. Bapak itu belahan jiwa ibu. Jadi ibu rela bayarin denda itu. Ujar Bu Indah. Pak Ari pun langsung memeluk sayang istrinya. Tak lupa mengecup kening istrinya dan membuat istrinya itu jeti berbunga-bunga. Terima kasih ya, Bu. Bapak cinta sama ibu. Ucap Pak Ari. Bu Indah pun merasa sangat senang. Oh, jadi ibu pakai uang simpanannya. Penasaran? Berapa sih simpanan yang dipunya ibu? Dan kira-kira di mana dia menyimpannya? Aku harus cari tahu. Batin Sinta yang diam-diam menguping. Enduk, akhirnya kamu bisa bebas juga. Sekarang ikut pulang ibu saja ya. Kau ajak suami dan anakmu untuk tinggal di rumah ibu saja. Di sana kamu lebih aman. Bahaya kalau masih tinggal sama mertua yang mata keranjang. Seru Bu Nati, menyindir dan melirik sinis pada kedua besannya. Terutama pada Pak Ari. Hei. Apa tadi kamu bilang? Mau ngajak Adi dan Bima untuk tinggal di kampungmu? Hahaha. Sinta, kamu pikir Adi masih mau sama kamu setelah kamu merayu bapaknya sendiri? Sika. Tidak. Asal kamu tahu ya Sinta, Adi bakalan menceraikan kamu. Udah sana mending kamu ikut pulang sama ibumu. Bima biar ibu yang urus. Mau jadi apa cucuku itu jika ikut kamu? Tidak mungkin Mas Adi mau ceraikan Sinta. Sinta itu ibu dari anaknya. Sinta nampak tidak percaya. Ya udah kalau tidak percaya, coba aja pulang sana. Pasti kamu akan langsung diusirnya. Tantang Bu Indah. Tanpa pikir panjang, Sinta pun langsung berjalan menuju ke arah pulang. Sin, pakai motor ibu aja. Seru Bu Narti segera menyusul anaknya yang langsung ngacir itu. Sinta berbalik dan mengambil alih motor ibunya. Bu Narti pun bergegas naik di jok belakang. Dan setelahnya Sinta pun melajukan motor butut ibunya menuju rumah sang suami. Bu Indah dan Pak Ari juga pulang. Mereka menaiki motor Fiat milik Bu Indah. 15 menit kemudian, Sinta dan Bu Indah sudah sampai rumah. Mas! Seru Sinta yang langsung memasuki kamarnya bersama Adi. Bu Narti duduk di ruang tamu menunggu. Sedangkan Bu Indah dan Pak Ari melenggang masuk begitu saja. Mengabaikan keberadaan besan mereka. Sinta, sudah bebas kamu. Sinis Adi, sedikit terkejut sebenarnya. Pikirnya siapa yang membayarkan denda istrinya itu. Sudah Mas, ibu yang membayarkan dendanya. Sahut Sinta sembari duduk di pinggiran kasur, hendak menyapa putranya, tetapi Adi yang memang sedang memangku Bima itu langsung berdiri. Buat apa kamu pulang ke sini? Sana pergi, aku tidak sudi mempunyai istri sepertimu. Menggoda bapakku, dan sampai B3 Rebung NB, DN dengannya. Cii, sangat menyi. Jikan, Sinta, aku menceraikanmu. Adi yang merasa marah dan kecewa langsung saja menjatuhkan talaknya. Rasanya sangat jijik pada Sinta yang sudah begituan sama bapaknya sendiri. Dulu Nea, dan sekarang Sinta. Heran, tak habis pikir Adi mengapa kedua istrinya pada tergila-gila pada bapaknya. Apa bapaknya memang sehebat itu dalam urusan ranjang dibandingkan dia? Sinta mematung mendengar sang suami menjatuhkan talak padanya. Mas, kakakmu menceraikanku. Sinta menatap tidak percaya pada Adi. Ya, aku menceraikanmu Sinta. Mulai detik ini kamu bukan lagi istriku. Kita hanya nikah siri, jadi tidak perlu ke pengadilan. Cepat kemasi barangmu dan pergi dari sini. Dan mengenai Bima, aku yang akan mengurusnya. Mau jadi apa anakku jika diurus ibu sepertimu? Hina Adi bahkan sampai menunjuk-nunjuk wajah Sinta. Jangan sok suci kamu Mas. Ingat dirimu juga sehina itu. Dulu kamu juga berkhianat dari Nea. Dan kita juga hampir saja berbung. Kamu juga sama hinanya sama Arobaku. Bima anakku. Dia akan ikut aku. Ibunya. Sinta meradang. Tidak akan ia biarkan anaknya diambil Adi. Jangan bawa-bawa masa lalu. Aku tidak akan begitu kalau bukan kamu yang merayu dan M3 NGGD. Aku.
Ternyata kamu memang semurah itu, Sinta. Dulu kau merayuku untuk tidur lebih dulu, dan sekarang kau merayu bapakku. Memang dasar JL Nenegram kamu, Sinta. Balas Adi dengan mata melotot marah. Ia baru sadar. Sinta memang segenit itu. Dulu saja ia hampir terjerumus ke dalam kemaksiatan karena rayuan Sinta. Dan kini Adi yakin, istrinya pun melakukan hal yang sama kepada bapaknya. Mas, aku tegaskan, aku hanya genit kepadamu saja. Aku sama sekali tidak pernah M3NGGD. Bapakmu saja sejak awal sering genit-genit sama aku ketika tidak ada orang. Ini semua bapakmu yang bersalah, Mas, bukan aku. Sinta berusaha meyakinkan suaminya, ia masih butuh Adi untuk menghidupinya beserta anaknya. Jangan percaya sama dia, Adi. Sinta itu pembohong. Dia HN. Dasar JL Nenegram, Adi sudah menceraikanmu, jadi cepat kau pergi dari sini. Tiba-tiba Bu Indah ikut nimbrung dan menghardik Sinta. Tidak akan. Aku tidak akan pergi. Mas, aku mohon maafkan aku. Ini semua bukan salahku. Bapaklah biang masalahnya. Dia itu buaya. Ayo kita mulai lagi dari awal. Sinta memohon pada suaminya. Keputusanku sudah bulat. Aku ingin berpisah darimu, Sinta. Jadi pergilah dari sini. Adi kekeh ingin bercerai. Sinta kehabisan akal. Ia pun melirik anaknya yang ada dalam gendongan Adi. Kalau kita berpisah, serahkan Bima padaku. Sinta mempunyai ide. Ia akan memanfaatkan keberadaan anaknya itu. Ia tahu Adi sangat mencintai Bima. Dari dulu Adi sangat mendambakan seorang anak. Jadi Bima bisa ia jadikan alat untuk tetap bersama dengan Adi. Kalau tetap pisah pun, Bima bisa ia jadikan alasan untuk tetap mendapat uang dari Adi. Ya, begitu lebih baik. Tidak, Bima akan ikut denganku. Adi ngotot mempertahankan Bima, yang dikira anaknya. Bima anakku. Dia juga masih di bawah umur. Jadi dia harus ikut bersamaku, Mas. Pekik Sinta kemudian meringsek hendak merebut Bima. Kemudian terjadi aksi rebut-rebutan. Bima yang merasa ditarik-tarik ke sana kemari pun langsung menangis kencang. Tetapi kedua orang tuanya masih merebutkannya. Lepaskan Bima, Mas. Dia itu masih kecil. Butuh aku. Ibunya. Tidak akan. Anakku akan rusak kalau diurus ibu sepertimu. Adi bersikeras mempertahankan anaknya itu. San, El. Lepaskan cucuku. Dia akan tetap di sini. Bu Indah pun ikut membantu. Ia ingin menjauhkan Sinta dari Bima. Ketiganya saling tarik-menarik. Bima menangis kencang. Sinta terus berusaha. Ia sudah hampir bisa mengambil Bima akan tetapi. Karena ulah Bu Indah yang menghalang-halanginya, Bima pun terlepas dan akhirnya. Berukik. Bima Pekik mereka bersamaan.